Teman-teman, saya senang banget menyampaikan materi ini karena ini akan sangat menentukan kualitas diri Anda, diri saya gitu. Coba untuk tesnya, teman-teman punya masalah nggak? Coba Anda ingat-ingat. Ya, saya paham. Karena pada dasarnya semua manusia hidup itu bermasalah. Semua punya masalah. Mau masalah di pekerjaan, mau yang di sekolah, yang kuliah, yang cari jodoh, yang udah punya jodoh, semua punya masalah. Jadi kita manusia itu memang semua bermasalah, sehingga saya pernah bilang bahwa kumpulan manusia adalah kumpulan masalah. Makanya saya takut kalau banyakkan orang. Saya lebih suka kalau menyendiri. Ya mungkin begitu kali. Ini langsung aja ya. Kita mau melihat masalah itu. Ya, kita melihat masalah itu seperti fenomena gunung es. Ini ceritanya lautan, teman-teman. Ini ceritanya lautan. Kita kan hidup di lautan. Ini masalah, fenomena masalah. Ini tuh yang kelihatan. Ini tuh yang kelihatan. Ini disebutnya manifest problem. Jadi semua masalah yang kita kelihatan secara kasat mata ini, analoginya ini. Sedangkan masalah besarnya, masalah yang tidak kelihatan, yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat ini. Ini kita menyebutnya root problem. Root problem. Akar masalahnya. Ini akar masalahnya di sini. Coba teman-teman mau contoh apa dulu? Misalnya contoh yang kita umum lah, misalnya masalah banjir. Ini kira-kira paham ya, bahwa kita ada masalah yang manifest, yang mengejala, yang kelihatan, yang kasat mata oleh kita orang kebanyakan. Masalah yang kelihatan, yang kasat mata, itu namanya manifest problem. Sedangkan masalah yang sebenarnya, root problem, akar masalah, ini yang sebenarnya, yang perlu kita gali sebenarnya masalahnya apa gitu. Saya mau contohkan misalnya masalah, ini udah ya, ini kira-kira begini. Kita contohkan orang sakit apa namanya, contoh yang sehari-hari aja. Misalnya panu. Kita masalah kesehatan panu gitu. Saya sering panuan di punggung begitu dulu gitu. Kalau kita mau melihat ke masalah mengejalanya, masalah yang kelihatannya kan panu. Beli kalpanak, beli obat panu, beres gitu. Tapi itu berulang, begitu lagi, besok panuan lagi, saya obatin lagi, gitu lagi, tumbuh lagi maksudnya, terus panuan lagi, saya obatin lagi, tumbuh lagi gitu, ya begitu. Jadi itu belum ketemu akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya dulu saya suka olahraga. Kalau olahraga itu saya kan paling susah ini menggosok punggung gitu. Jadi solusinya adalah saya ganti baju setiap habis olahraga. Jadi kalau saya olahraga saya bawa kaos itu banyak. Ketika keringetan saya lap, kemudian saya ganti kaos. Itu bukan hanya menyelesaikan masalah panunya, tapi saya nggak panuan setelah itu gitu. Jadi ketemu root problemnya, akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah saya sering keluar keringet yang nggak kegosok gitu. Saya terus kepake terus kayak gitu. Kemudian masalah apa? Masalah banjir misalnya. Sering teman-teman kan sering ngalamin banjir kan? Banjir di jalan kayak gitu. Banjir. Masalah banjir itu apa sih? Masalahnya adalah arus masuknya lebih besar daripada kapasitas ini sehingga dia meluber gitu. Solusinya apa? Ada yang misalnya dibersihkan, ini dibersihkan, terus didalemin sungainya gitu. Iya gitu, ya gitu lagi gitu. Setelah kita amati, masalah utamanya adalah orang paling seneng buang sampah ke sungai gitu. Itu orang-orang itu nggak tahu ya, kita seneng banget buang sampah di sungai.
Jadi kalau kita cerita, kalau yang belajar sungai, orang kan yang belajar sungai itu kebanyakan ke Belgia ya. Belgia, Belanda itu bagus pengelolaan sungainya. Kalau di Belgia itu rumah itu menghadap ke sungai, menghadap ke sungai. Kalau di kita tuh kebalikannya, rumah itu membelakangi sungai, arahnya ke sana, gitu. Kebalik kan, gitu. Jadi akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah membuat pola kita yang merubah pola kita. Gimana caranya? Gimana caranya merubah pola sedemikian sehingga orang itu nggak seneng buang sampah di sungai. Itu inti akar masalahnya itu, gitu. Anda mau cerita apa lagi misalnya? Mau cerita misalnya kebanyakan kondisi dari dulu katanya 9 dari 10 lelaki itu selingkuh. 9 loh, hanya satu yang enggak. Itu menurut penelitian loh. 9 dari 10 lelaki itu selingkuh katanya. Itu. Solusinya apa? Solusinya ya dikasih tempat-tempat prostitusi, tempat pijat, tempat apa segala macam gitu. Menyelesaikan yang 9 ini bisa pada kesini gitu. Tapi akar masalahnya nggak terselesaikan itu, gitu. Ya koreksi kalau saya salah ya, koreksi aja. Ini pendapat saya berdasar pengalaman dan saya yakin kalau pendapat itu dilindungi undang-undang dan konvensi internasional. Jadi dan kita niatnya untuk mencari solusi yang benar gitu ya. Nah ini sebenarnya kembali lagi kita ke ini. Solusinya apa sebenarnya gitu? Masalahnya itu kalau kita telaah sebenarnya kan ketidakpuasan 9 orang ini dari 10 terhadap pasangannya. Ada yang salah dengan pasangan kita gitu. Ada yang salah. Kita nggak bisa menyalahkan pihak istri aja atau istri menyalahkan suami aja, nggak bisa begitu. Tapi ini faktanya 9 dari 10 lelaki selingkuh. Kenapa? Gitu. Ada mesti akar masalahnya ada. Saya sendiri mengamati bahwa ada kemungkinan ketidakcocokan, ada hal yang itu ketidakcocokan sebenarnya. Karena kan Tuhan udah menciptakan kita semua manusia berpasangan. Cuman masalahnya kita ketemu pasangan cocok atau enggak gitu. Oke lah, itu mungkin terlalu sensitif ya buat teman-teman. Oke, kita balik ke masalah transportasi aja. Masalah transportasi. Di masalah transportasi dari dulu saya zaman kuliah tahun 2000-an sampai sekarang itu kecelakaan lalu lintas kan sering terjadi. Dan itu kecelakaan lalu lintas itu kan karena faktor lingkungan. Gitu, faktor lingkungan atau faktor alam. Terus faktor kendaraan atau sarana. Dan faktor manusia katanya, manusia. Ini dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah dari angka 70%, teman-teman. 70%. Berapa upaya yang kita sudah lakukan untuk menekan angka kecelakaan? Banyak banget, ya kan? Banyak banget. Seperti udah ada jasara harja, kemudian ada sosialisasi, ada upaya-upaya penegakan hukum dan lain sebagainya. Kenapa masih manusianya gitu? Kenapa masih manusia yang menjadi faktor dominan? Kalau memang apa yang kita upayakan itu benar, pas gitu, seharusnya turun dong. Nggak usah 70%, 60% lah gitu. Tapi kenyataannya kok sampai sekarang masih 70% faktor manusia. Berarti kan ada yang salah. Kita melihat cuma masalah yang kelihatannya aja, belum masalah yang sebenarnya, masalah root problemnya. Kan kita, teman-teman yang menonton video kita yang sebelumnya, masalah kita itu adalah masalah guna lahan, land use. Kemudian masalah hierarki jalan kan, Kemudian masalah disiplin pengguna. Ini masalah disiplin gitu. Ini root problemnya, akar masalahnya. Kita selama ini bikin rambu, bikin sosialisasi, bikin diskusi panel, bikin apa segala macam. Yang kita lihat hanya manifest masalah yang kelihatan, bukan masalah yang sebenarnya gitu.
Masalah sebenarnya kalau ini kan penelitian Bank Dunia kan dari dulu, dari tahun 97 semua teman saya. Dan mungkin sebenarnya ada hal lain yang lebih mengakar lagi. Dan itu yang jadi PR kita. Kenapa sampai segala macam upaya itu belum terselesaikan? Kayak tadi lah kayak saya cerita kenapa beli Kalvana, udah beres, udah, tapi besok gitu lagi. Gitu. Kita belum menemukan sebenarnya akar masalahnya itu apa gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita, prinsipnya pada dasarnya setiap manusia, Anda, saya, semua itu punya masalah. Bohong banget lah kalau orang bilang nggak punya masalah. Manusia itu kumpulan masalah kok, dan selama kita hidup kita tuh nggak akan tetap bisa lari dari kumpulan dari masalah. Masalah satu selesai, masalah baru gitu. Dan kalau memang Anda bisa menyelesaikan masalah berdasarkan akar masalahnya, ya insya Allah kita bisa lebih baik kualitas hidup kita. Ya saya tahu teman-teman nggak suka cari-cari masalah. Tapi kalau di tempat kuliah justru masalah itu suruh dicari loh. Coba aja. Kalau Anda bikin tugas akhir, teman-teman yang sarjana, kan kalau bikin tugas akhir itu yang pertama dilakukan itu apa? Mengidentifikasi masalah. Karena intinya kita kuliah itu adalah untuk problem solving, penyelesaian masalah. Kecuali kalau S2 ada wawasan, kalau S3 mungkin untuk mencari kebaruan atau novelty. Jadi bukan hanya dengan metode yang udah digunakan, tapi dengan metode baru yang belum pernah ada gitu kira-kira. Coba saya mohon masukan dari teman-teman. Kira-kira kemampuan kita untuk mengidentifikasi masalah itu bisa jadi hal yang meningkatkan kualitas hidup kita atau tidak? Atau gimana pandangan Anda? Kira-kira demikian. Ini weekend saya mau terbang lagi. Kira-kira demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Awesome. But we got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your lace. Ay, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet. Wiz, he was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my hair. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my hair. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right, I push the. I do the dash, on my way to the bag, boy, you know I push the gas. Okay, my timing is critical. They know my rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital, gas residual. Fire and smoke like I'm leading a ritual. You bet my cash is long. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave. I've been stuck in my zone. I bet I blast them all. Sliding on faith. I've been out finding my ways. Grinding for days. I've been out shining.